Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 8 dengan Miss Yani. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga Allah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Angkat kedua tangan kalian, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, saksikan video pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Cekidot. Ya teman-teman, sekarang kita masuk di tema 8 subtema 1 bagian pertama. Kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi dan pengaruh gaya pada benda. Di semester 1 kita sudah belajar tentang cerita fiksi yaitu di tema 4. Nah, Miss akan mengulang kembali ya, apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita ini dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari penulis. Jenis-jenis cerita fiksi itu ada dongeng, cerpen, roman, non-novel. Teman-teman di tema 4 sudah belajar cerita dongeng ya, yang banyak jenisnya seperti fabel, parabel, legenda, dan lainnya. Nah, kali ini Miss akan membahas tentang cerpen, novel, dan roman. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Contoh cerpen di sini, Kisah Dua Sahabat. Selanjutnya novel. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Contoh novel Laskar Pelangi. Yang terakhir, roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai sejak lahir sampai dewasa. Contohnya Sidul Anak Jakarta. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui macam-macam cerpen, novel, atau roman, teman-teman bisa temui di toko buku besar yang menyediakan macam-macam buku cerita. Ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini ada contoh sebuah cerpen yang berjudul Sepeda. Yuk kita baca ya cerpen di bawah ini. Hai, nama saya Meisha. Suatu hari, teman-teman saya mengajak untuk bermain sepeda bersama. Karena pada hari itu adalah hari Minggu, saya pun memutuskan untuk ikut bermain sepeda bersama dan tidak lupa untuk berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Kedua orang tuaku pun mengizinkan. Dan temanku yang bernama Risa menarik tanganku untuk bergegas ke gunung di mana salah satu temanku tinggal di sana, yang bernama Lydia. Di perjalanan menuju ke rumah Lydia, tiba-tiba temanku yang bernama Rio terpleset karena hilangnya keseimbangan. Untung saja Rio langsung loncat dari sepedanya dan sepedanya pun terjatuh dan tergelincir ke bawah. Teman-teman yang lain menyusul ke bawah di mana Rio terjatuh dan membantunya. Setelah itu kami pun melanjutkan untuk pergi ke tempat tujuan. 15 menit kemudian
kami akhirnya sampai ke tempat tujuan dan menceritakan kepada Lydia bagaimana perjalanan menuju ke rumahnya sambil menikmati keindahan alam dan makanan yang telah disiapkan oleh Lydia. Nah, teman-teman, itulah tadi contoh dari cerpen. Oke, teman-teman, pada cerita di atas ada benda apa ya? Ya, benar, ada sepeda. Nah, teman-teman, tahu tidak mengapa sepeda dapat berjalan atau bergerak dan berhenti? Ya, disebabkan karena adanya gaya. Di tema 7, teman-teman sudah belajar macam-macam gaya ya. Ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan lainnya. Oke. Gaya dapat mempengaruhi benda. Benda dapat diam, benda dapat bergerak. Itu dikarenakan gaya. Nah, di sini pada sepeda terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena dua benda yang saling bergesekan. Contoh, rem dan roda dan jalan. Penemu gaya gesek adalah Isaac Newton. Selain adanya gaya gesek, sepeda dapat bergerak karena adanya gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang terjadi karena dorongan atau tarikan yang dihasilkan oleh manusia atau hewan. Yaitu contoh mengayuh sepeda. Sepeda dapat bergerak karena kita kayuh dengan menggunakan gaya otot. Penemunya adalah Luigi Galvani. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut magnetik. Nah, benda-benda yang terbuat dari logam, besi, baja itu dapat ditarik oleh magnet, dapat bergerak mendekati magnet. Nah, penemu gaya magnet adalah Michael Faraday. Selanjutnya, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Jika kita melemparkan koin atau batu ke atas, maka koin tersebut akan jatuh kembali ke tanah. Mengapa bisa demikian? Karena adanya tarikan antara bumi dan bulan. Penemu gaya gravitasi adalah Isaac Newton. Yang terakhir, gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas atau benda yang bersifat elatis. Nah, contohnya ketika kita bermain atau berolahraga panahan. Ketika anak panah ditarik, kemudian kita lepas, melesat, meninggalkan busur. Itu disebabkan karena adanya gaya pegas yang terjadi antara busur dan anak panah. Penemu gaya pegas adalah Robert Hooke. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Miss Yani. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Tugas teman-teman hari ini adalah bacalah halaman 3 dan 4, kemudian kerjakan latihan halaman 5. Dan juga latihan halaman 9. Jangan lupa nanti dikerjakan dan disetorkan kepada guru teman-teman masing-masing ya. Kita akhiri dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.